Video kali ini akan bercerita tentang petualangan menjelajahi desa lereng Gunung Merapi di wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan melihat perjuangan seorang warga yang dengan gigih memperkenalkan kopi asli lereng Gunung Merapi dengan cita rasa yang otentik kepada dunia. Menurut beberapa sumber, dahulunya kawasan ini dijadikan area kebun kopi oleh pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi keberadaan pohon kopi mulai hilang saat kependudukan Jepang di kawasan ini. Kini, warga mulai mengenalkan kopi asli lereng Gunung Merapi sebagai salah satu produk unggulan desa. Dengan pengolahan tradisional dan cita rasa yang otentik, banyak pecinta kopi dari luar daerah yang datang ke sini demi secangkir kopi. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti video ini sampai selesai ya, biar Sobat Desa bisa ikut silaturahmi secara virtual dengan warga desa Lencoh, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Kita mulai perjalanannya dari sebelah sini. Kita akan menuju ke tempat penjualan kopi paling estetik di kawasan Selo Boyolali ini. Setelah beberapa waktu yang lalu kita mengikuti acara sedekah gunung. Ini lokasinya di sini, juga dibongkar tendanya itu. Nah, sekarang kita akan menuju ke bawah itu tuh, New Selo, tapi bawahnya ada tempat kopi yang estetik banget atau unik dengan pemandangan yang cakep. Nanti pemandangannya adalah Gunung Merbabu. Gunung Merbabu nanti ada di atas sebelah sana itu. Loket pembayaran ya Sobat Desa. Jadi kalau mau wisata ke Selo, pembayarannya ada di bawah. Sekarang karena kita nggak ke Selo, jadi nggak bayar. Soalnya nanti kita akan ke rumah warga di sebelah kanan kita ini dengan pemilik langsung kedai kopinya, karena beliau juga mengolah kopinya sendiri. Jadi panen, diolah, terus dijual sendiri dengan view yang bagus banget di atas sana. Nah, ini dia nih kedai kopinya Sobat Desa. Jadi lokasinya itu sebelum New Selo, sebelah kanan ada kedai kopi Merapi. Nah tuh viewnya adalah Gunung Merbabu yang cantik banget ya. Kita coba review sebentar tempat ini. Kita bahas dulu ini. Sekarang jam 10 Sobat Desa. Jam 10 siang. Kondisinya cerah banget. Ini sampai kering. Meskipun kelihatannya dingin, tapi ini panasnya tuh panas kering, dingin kering ya. Nah, ini dia nih tempat minum ya, minum dan makan. Tadi saya sudah sempat WA pemilik dari tempat ini, ternyata hari ini tutup, tapi beliau mengizinkan kita untuk datang ke rumahnya. Nih kalau ngopi, viewnya ini nih Sobat Desa nih. Viewnya langsung ke Gunung Merbabu. Mantap banget ya. Nah, kalau kita keluar, kalian bisa duduk santai di sini. Pemandangannya di sini bagusnya itu ketika pagi hari Sobat Desa. Di bawah jam 8 nanti viewnya langsung itu. Kita dulu pernah ke sini tapi nggak ketemu sama yang punya. Nah, mumpung tadi saya WA dan dibales, sekarang kita akan menuju ke rumah beliau langsung. Yuk gas. Oke, ternyata kita kebablasan. Harusnya tadi pertigaan yang ini bukan ke kiri, tapi kita harusnya ke kanan.
Ini baru bener nih, mapnya mengarah ke sini. Tadi, oh ini nih kopi. Nah ini tuh Mbah Surjo. Oh ini nih. Sampai sudah bisa di tempat yang punya. Nah, akhirnya kita sampai nih di rumah pemilik kopi Mbah Surjo. Ternyata rumah beliau nih view-nya bagus banget. Nah, rumahnya adalah di kaki Gunung Merapi, dan ini dia nih sosok di balik kopi-kopi di Selo. Pak siapa namanya, Pak? Radi. Pak Radi. Oh, Mas aja biar kelihatan lebih muda ya. Nah, ini rumah Pak Radi. Itu ada kopi yang lagi digiling, dan sekarang saya mau nitip ngecas dulu soalnya baterainya mau habis. Kita lanjut nanti ya. Moga. Ya nih Sobat Desa, kita sesi tanya jawab aja belum dimulai, tapi sama beliau nih sudah dihidangkan untuk sarapan ya Mas ya namanya. Walaupun sudah jam 2, nggak apa-apa. Nah kita review dulu ya. Ini sayur apa namanya Mas? Ini sayur ongseng jagung manis, sama dikasih potongan bawang putih, sama apa ya Mas? Kacang nih ya, kacang panjang ya. Wes, sekeri. Yang ini ada tahu bacem ya. Oke, ini makanan segala rakyat. Kerupuk. Oke. Kalau gitu kita makan dulu. Setelah kita makan nanti. Oh iya, sedikit info. Saya barusan mandi. Jadi di video ini saya sudah mandi. Saksinya beliau. Tadi mandi di sini dan dibuatkan pakai air panas. Soalnya di sini 16 derajat Celcius itu lumayan dingin. Terima kasih Mas, semoga jadi amal baik jenengan. Saya nggak bisa bales kecuali yang di atas. Oke, kita makan dulu. Oke Sobat Desa, kita sudah nitip mandi, sudah makan juga di tempat beliau. Nah sekarang kita akan sedikit memperkenalkan kepada Sobat Desa salah satu produk unggulan di dusun Desa Lencoh. Namanya adalah ini nih, kopi Mbah Surjo, yang tadi kita sudah sempat main ke kedainya Mas di atas tadi. Tapi memang karena tutup ya. Nah karena tutup jadi kita turun ke bawah langsung ke rumahnya, spesial untuk Sobat Desa yang suka kopi dan pengen tahu tentang produk unggulan dari desa ini. Soalnya ini salah satu unggulan di lereng Gunung Merapi. Nah, kita ketemu nih sama beliau nih. Mas, kenalin dong namanya dong. Perkenalkan, nama saya asli Suradi. Dipanggil ya Radi atau Mas Remit. Oke, biasanya itu nama kecil ya, Remit ya. Oke. Parapan. Wah, Parapan. Oke, Mas Radi, ini kan punya produk yang unik nih, namanya adalah kopi Mbah Surjo. Pertama, kenapa namanya Mbah Surjo? Ya itu dinamakan kopi Mbah Surjo itu, saya waktu kecil itu sering dimarahin karena kan di belakang rumah itu ada pohon kopi yang sudah lama, jadi kan buat manjat terus mau ngambil buah kopinya itu biasanya sama temen-temen itu diambil, terus yang buah merah itu biasanya dikupas terus dimakan, itu cuma sedikit langsung dibuang lagi karena kalau ketelan itu ya nggak bisa diproses kalau orang itu kan gitu. Terus Mbah Surjo itu, kakek saya itu marahin, jangan ojo penek-penekan wit kuwi golek geglundung piye. Oh gitu. Karena banyak teman yang ikut ngambilin itu. Oh, berarti Mbah Surjo ini adalah nama kakek Mas Suradi ya. Kemudian karena banyak cerita ketika di pohon kopi, terus dijadikanlah nama produk beliau. Oke. Naik pohon kopi ya. Dimarahin ya karena itu. Oke, ternyata sekarang waktu dewasa
berkecimpung di dunia perkopian. Oke, Mas, bisa dikenalin nih produknya apa aja nih yang dari jenengan? Kalau saya kebanyakan prosesnya yang fermentasi atau yang dibilang wine itu, karena apa yang lebih dominan di sini saya proses sama konsumen yang banyak itu yang fermentasi, tapi ada juga yang natural klasik. Natural klasik. Ayo Mas, kita lihat bijinya secara langsung biar yang nanti pada suka apa namanya nih, yang suka kopi-kopi bisa langsung datang ke sini. Nih, jadi rumah beliau ini langsung berhadapan dengan tuh Gunung Merapi. Ini tadi kita datang, beliau lagi giling. Oke, yang mana Mas? Yang pertama. Apa yang enggak di belakang dulu yang Boleh. buah merah-merah? Oh, kita urut aja Mas. Kita urut dari yang buah, terus nanti sampai prosesnya seperti apa. Ini tumbuhan asli dari Merapi ya Mas, bukan terus ngambil dari daerah lain ya. Ori dari Gunung Merapi. Tuh, kalau kopi kan biasanya rasanya tergantung dari ketinggian ya. Apalagi ini Gunung Merapi, yang notabene Gunung Merapi ini punya unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh gunung-gunung lain. Oke, wih masih asri di sini nih. Wah ini sumber nutrisi. Oh ini sobat desa nih. Ini kopi. Oke, bisa dijelasin Mas dari pertama, dari buah dulu. Buahnya ini kan sudah biasanya ambil yang merah-merah kayak gini. Ini rasanya juga manis. Dulu tak kelihatan yang ambil apa? Saya hampir dimarahin kakek saya ini kan kayak gini. Oh, gara-gara perilaku seperti ini. Oh. Ya, di atas ini memang manis Mas, makanya sering naik turun pohon kopinya sambil dimarahin itu kan kayak gini. Manis kayak gini Mas, memang manis. Terus bijinya dibuang. Ya. Padahal itu yang dicari itu bijinya itu ya. Bijinya ini, cuma kan kalau ketelen dibilangin aja kok atau jangan ditelan nanti Mbak bisa diproses. Oh Karena gitu. Berarti pas waktu kecil kopi cuma digituin doang Mas? Iya Mas. Nggak ada pengolahan, belum ada ya? Oh, belum ada itu. Cuma ya apa ya Mas, kalau anak kecil itu kan kayak iki enak. Jajal. Jajal, dicoba iku manek pohon sampai yang tinggi itu dikupas-kupas kulitnya kayak gini dicicipin kok. Manis. Oh gitu. Dan sobat desa, ternyata tanaman kopi di lereng Merapi ini nih ya, itu sudah ada sejak zaman Belanda ya Mas ya? Ya. Sudah ada zaman Belanda, dulu pernah jadi belahan perkopian dan teh, tapi sejak pendudukan Jepang dirubah. Nah, sekarang kondisinya kayak gini. Jadi lahan pertanian, sayur mayur, terus kopi untuk apa Mas? Istilahnya di sini? Untuk tumpang sari. Tumpang sari ya. Jadi ditanam di beberapa titik ya. Lah atau samping kayak gini ya. Buat apa enggak ditanemin kayak gini Mas. Dan sekarang ternyata sudah dimaksimalkan untuk jadi salah satu komoditas utama ya Mas ya. Iya. Bahkan lahannya Mas Radi ini full ya sekarang kopi ya. Mantap. Oke. Lanjut setelah dari sini yang merah-merah ini dipetik ya kan? Ini, yang penting ini nggak ikut Mas, ikut ke petik. Nanti ini kan tumbuh bunga lagi. Oh, yang ini ya. Nah, bunga lagi besok ada apa? Kayak macam ini loh Mas. Kayak pentil gitu. Pentil kayak gini nanti sudah tumbuh kayak gini. Oh, jadi bakal buahnya ya. Berarti metiknya harus ekstra hati-hati. Ya, yang lama yang petiknya kayak gini. Oke. Jadi kalau ini sudah ikut cabut nanti lama untuk Oh, bunga lagi. jadi jangan sampai rusak ya? Iya, harus kayak gini Mas. Oh Nah. gitu. Ini jenis kopi apa Mas? Ini Arabica varietas Mas, yang lini S. Lini S Arabica asli Gunung Merapi. Iya. Nggak ada di belahan bumi manapun, hanya Iya. ada di Merapi. Oke, setelah dipanen kita lanjut Mas. Panen nanti ini proses yang natural klasik aja ya. Oke. Ada yang fermentasi juga tapi Oke, jadi produk yang jenengan miliki sementara ini apa Mas? Natural sama fermentasi. fermentasi. Iya Mas. Yang luwak masih ini ya, terbatas konsumsi sendiri Terbatas ya. ya nanti. Termasuk saya dapat kesempatan untuk jajal yang luwak tadi. Wah, nggih.
Nah, jadi setelah panen, tapi panennya nggak cuma 10 butir loh ya. Hanya Iya. ini sebagai contoh aja. Contoh, iya contoh ini Mas. Ini Sobat Desa, bagi yang pengen tahu, ikuti video ini sampai selesai biar kalian tahu proses dari awal. Soalnya beliau ini jualnya nggak jual banyak, tapi jualnya jual kualitas. Ini yang grade ya Mas, natural. Ini natural nih. Ya, contohnya ini, cuma ini kan sudah grade. Kalau ini yang luak Mas. Oh luak, sorry. Berarti ini. Ini yang ini. Berarti Tapi setelah dipanen terus diapain? setelah panen biasanya kan cuci bersih toh. Setelah itu nanti dijemur. Oh, seperti di proses Seperti penjemurannya. ini. Tapi yang ini sudah grade, sudah sortasi dari buah yang merah-merah tadi kan kadang kecampur sama yang hijau. Oh, udah dipilihin gitu ya. Iya, dipilihin. Ini tiga-tiganya ini sama grade-nya? Grade-nya beda Mas. Ini yang nomor 1, 1, 2, 2, 3. 3. Oh, Ya. udah dibedain Sobat Desa. Ini Ya. grade 3. Karena masih ada hijaunya nih. Ya. Ini, ya kan? Grade 2 lumayan. Ini grade 1. Satu. Oke. Berapa hari proses penjemuran? Penjemuran hampir setengah bulan, 15 hari. 15 hari. 15 hari. Berarti benar-benar natural. Iya. Alam ya yang mengeringkan. Oke, setelah kering Mas? Nah, setelah kering ini nanti ya seperti ini. Ini natural yang klasik yang seperti ini. Ini baru sekali kupas karena ini membutuhkan 3 kali proses. Ini pertama untuk ngupas kayak gini dulu. Ini biar pecah. Nanti masukkan di situ lagi yang pulper. Itu nanti sudah agak bersih, kulitnya sudah masuk gitu. ke tulangnya sini. Berarti masuk sini 2 kali? 2 kali, 3 kali. Oh, 3 sudah kali? bersih. Nggih. Oh, sudah bersih 3 kali. 3 kali. Ini berarti Oke. masuk sini. Nggih, langsung ke sini. Ini yang ke sini. Ini pecah yang dulu, keberapa toh. Kak? Ini Pertama? Pertama. Oh, pertama masih kayak gini Sobat Desa? Masih soalnya masih agak kadar airnya masih tinggi ya? masih tinggi. Oke, nanti 15. 3 kali ya? 3 kali 3 kali sampai benar-benar didapatkan biji kopi. biji kopi. Apa namanya? Green bean. Green bean. Oh, green bean. Green bean. Oke, dulu saya dapat kuliah itu tapi lupa. Iya, green bean. Lanjut setelah digiling. Setelah dikupas nanti Oh, kupas ya, sorry, Kupas, giling ya. beda ya. iya Mas. Nanti bayangannya malah Mas. hancur. Terus Oke. sebentar saya tak carikan Ya, yang lagi ini. dicariin ya. Sudah. Ini sudah lewat sortasi yang green bean. Kayak Ini gini. Sobat Desa, ini green bean atau kopi sudah Ya, dikupas. ini. Ini yang grade berapa Mas? Ini yang grade 2 Mas. Oh, grade 2. Masih sortir lagi yang grade 1. Oh, berarti masih kecampur ya? Nggih, ini ya? kecampur. Cuma ini kan sudah hilangin kulit-kulit yang tadi toh masih kadang ada yang ikut. Ini kan Ini sudah bersih sobat kulit kopi ini. Tinggal nanti sortir yang kedua yang grade-grade tadi. Oke, setelah kita dapat green bean grade 1, 2, 3, Ya, apa selanjutnya? setelah itu nanti kita sangrai di sini Mas. cantik. Cuma ini belum sempat untuk nyangrai ya. Soalnya fokusnya tadi baru ke ngupas yang kulit kering. Terus kulit kering biasanya tak sangrai ke sini. Ini kapasitas 2 kilo. 2 kilo. Oke. Oke, setelah disangrai kan berarti nanti ini warnanya kan jadi hitam itu toh? Hitam ya. Hmm. Yang sudah jadi yang seperti ini. Oke, kita lihat nih. Ini yang tadi natural. Oh, ini nih. Natural. Natural. Nah, sudah kayak gini. Coba boleh. Nah, boleh. Monggo. Ini Sobat Desa nih. Ini yang natural dari Natural, biji tadi. Iya. Kemudian dijemur sekian hari, terus dikupas ya. Iya, Mas. Habis kupas disangrai, jadilah seperti ini. Ini Ini udah roast siap. bean. Oh, roast bean. Iya, namanya. namanya roast bean. Roast bean. Kalau itu green bean, Green bean. ini roast bean. Oke, ilmunya bertambah nih. Roast Oke. bean. Iya. Wangi Sobat Desa. Serius nih. Tangannya aja cuman nempel. Oh, salah Ini satu kelebihan nih. 7 hari. 7 hari. Ini ya dari sangrai sampai biasanya kan di resting dulu dari sangrai sampai buat diseduh itu 7 hari bisa maksimal untuk diseduh. Oh, kopi itu ada masa istirahatnya. Iya, harus istirahat dulu Mas. Oh. Gas-gasnya biar hilang dulu, nanti bisa semuanya bisa maksimal. Kadang dibuat seduhan itu kalau dari sangrai sampai langsung diseduh itu belum maksimal. Beda ya. Gitu. Nah, itu dia proses. Salah satu aja Mas ya. Salah satu proses yaitu natural.
klasik, natural klasik karena semuanya menggunakan alami ya, penjemurannya memakan waktu yang lama, kemudian gilingnya juga menggunakan alat biasa kayak gitu. Nah, apa lagi Mas yang belum diceritain, nanti barangkali ada yang mau... yang kebanyakan konsumen dari warga atau yang luar daerah ya Mas, itu biasanya yang fermentasi itu. Fermentasi, ayo kita lihat. Fermentasi, fermentasi. Oke, apa beda? Nanti kita akan lihat bedanya fermentasi dan yang non fermentasi. Nah, ini fermentasi. Ini tak kasih kantong plastik semua ini. Inilah proses fermentasi. Nah, tak kasih kunci rahasianya juga kalau gitu. Nanti rahasia dapur kebuka dong. Aman, Mas. Aman. Tapi ini memang harus, ini tak buat yang floral bunga. Wih, Coba aromanya Mas. Unik aromanya nih. Ini kayak belum pernah. Ini bunga loh Mas, yang tak buat fermentasi. Serius ini bunga? Iya, tak ambilkan kalau enggak ini. Nah, bunga kan. Coba Desa, ini bunga. Wah, iya ya. Kok enak Bu nih? Bisa jadi parfum gini. Iya kan? Nah, Oke. itu Mas. Rahasianya itu. Ya, besok kan biasanya yang buat fermentasi kan buah yang sudah berjalan saya. Oh, tapi, umumnya pakai buah. Iya, buah apa gitu boleh lah. Tapi kalau ini saya saya gini. Waktu ke rumput ada guguran bunga. Jadi bunga itu kok dari jauhan aja harum, wangi gitu. Nah, terus saya berpikir, oh ini ada kopi, tak buat fermentasi. Tapi ya kita lihat, Mas, besoknya jadi gimana saya belum itu. Tapi kayaknya masuk juga. Karena kan fermentasinya kan 1 bulan. Oh, ini 1 bulan? 1 bulan, kayak gini 1 bulan. Nggak akan dilepas apa? Sama sekali. Iya, dilepas kayak ini biar apa gasnya keluar enggak. Berarti ini fermentasi kalau di pelajaran tuh anaerob, karena ditutup, ya kan? Iya. Kelingan aku nih pelajaran menuhi anaerob. Itu. Oke, 1 bulan ini. 1 bulan. Setelah 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang kemarin yang yang apa? Tak proses yang kemarin itu jadinya kayak gini. Berarti kalau difermentasi itu nanti proses selanjutnya sama kayak yang tadi itu. Ini udah kayak gini. Ini yang fermentasi. Tadi kan natural. Ini yang fermentasi. Terus sang Rene itu agak ke medium. Kalau yang ini medium yang fermentasi. Yang tadi yang natural itu tak buat light tuh. Nggak sampai medium tapi agak ke bawahnya. Bawahnya ya? Iya. Biar medium rare gitu ya? Ya, biar keluar floral sama fruity. Mas. Wangi banget. Saya bukan pecinta kopi ya, belum pecinta kopi, tapi kayak pulang dari sini langsung jadi pecinta kopi. Enak-enak semuanya. Ya kayak gitu Mas. Terutama saya yang penting Mas, rasanya dulu. Oke, jadi rasa Mas Radi ini selalu mengedepankan rasa dan kualitas. Jadi walaupun yang datang pesan banyak, mau nggak mau ngantri ya Mas ya? Ngantri dulu Mas. Ngantri karena semuanya dikerjakan dengan sepenuh hati dan dengan utama. Mas, produk utamanya tadi ada natural sama yang fermentasi. Fermentasi. Sementara ini yang paling laku yang mana Mas? Yang paling laku itu fermentasi sejauh ini ya. Iya. Karena prosesnya juga membutuhkan waktu lama. Terus nanti pada akhir untuk dinikmatin itu memang mohon maaf memang beda sama yang lain juga. Nah, jadi ada rasa, kualitas, tentu saja harga yang dikeluarkan pun juga berbeda ya Mas ya. Tapi itu semua tergantung selera ya Mas ya. Iya. Mau yang besar, kecil, medium atau yang hard pun sesuai dengan kondisi kantong teman-teman. Ya, oke, itu dia cerita dari kopi Mbah Sorjo. Yang tadinya kita cuma bisa lihat kedainya yang estetik, ternyata prosesnya juga sangat luar biasa. Ini dibuat dengan sepenuh hati karena dari tadi saya tuh lihat, karena tadi tuh banyak banget orang yang datang ke sini, tapi nggak bisa saya videokan karena tamunya Mas yang nggak enak kalau kita ambil gambarnya. Saya di sini jam 11, baru bisa ngerekam jam 2. Karena dari tadi orang datang ke sini langsung pesen kopi dan
langsung datang ke sini ya Mas ya? Iya, langsung pesen, diracikkan sama beliau, langsung menikmati dengan suasana alam yang sangat indah sekali. Terima kasih Mas sama-sama Edi. Mas. Nanti kalau mau pesen, mau minum langsung di sini boleh langsung hubungi beliau. Kalau nggak ada di kedai atas, Di rumah. di kedai itu tiap hari Jumat sampai Minggu Mas. Jumat, Sabtu, Minggu pagi pasti di sana ya. Iya. Jadi Kalau tak- Senin sampai Kamis itu Rumah. saya tetap fokus di rumah. standby di rumah Iya. merawat semua kopi ini dengan penuh cinta. Terima kasih Mas Suradi. Sama-sama Mas. Yang terakhir nih, ini tuh khas banget dari cerita desa Indonesia. Nah, kita ini nih ada kenang-kenangan. Toeng. Mas Oh, iya, Suradi, Mas. kenang-kenangan dari Waduh. kami. Kaos Terima Malioboro. kasih sudah dikasih kaos. Terima kasih Mas Abi. Terima kasih ilmunya, semoga Sama-sama, bermanfaat. Mas. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan kapok menerima kami ya. Enggak kapok Oke, Mas. nggak Ayo. kapok ya. Buka lebar Mas. Buka Pintunya, lebar Mas. Terima bagi kasih. siapapun. Oke, satu desa sejuta cerita. Kita lanjut. Dadah. Wah, mah merepotkan. Terima Boten. kasih. Semoga Sami-sami, makin Mas. jaya ini, Mbah Surjonya. Betul. Mana nih? Nek aku pakai beat kan harus pakai box yang belakang itu. Nek ini kan nggak urus. Masukin gini selesai. Iya. Ora ketok kaya wong pindahan Mas mesti. Nek nggo kae iki pindahan nanti iki. Mas Adi, matur nuwun. Oke, sami-sami Mas. Pamit dulu, nggih, monggo. Monggo Mas. Nggih. Alhamdulillah Sobat Desa. Petualangan kita di Desa Lencoh ini, utamanya di rumahnya Mas Radi yang bercerita tentang pengelolaan kopi sudah selesai. Insya Allah kita akan silaturahmi lagi next time. Makasih sudah ikuti video ini sampai selesai. Satu desa sejuta cerita, kita lanjut.